Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat akad, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Ini kita coba memahami Waida dan Wak Lilis. Sahabat Wak lah kita panggil kan, biar enak gitu. Ibu Tuti adalah adik mereka, korban kasus Rajapati ini. Amel adalah kemenangan mereka, sahabat-sahabat akad. Jadi kalau boleh dibilang, waduh, darah daging mereka. Apakah mereka memikirkan ada kejanggalan, sahabat-sahabat Aka, dari keterangan kemenakan Wak Lilis atau anak Waida Danu ini, sahabat-sahabat Aka? Kan ini duduk permasalahan. Aka rasa masa iya tidak memikirkan suatu kejanggalan yang diberikan keterangan dari Sakti Danu ini kepada Wak Lilis? Ya Aka nggak paham, sahabat-sahabat Aka. Ya kalau mereka menganggap kejanggalan Danu ini nggak ada gitu, sahabat-sahabat Aka. Mari kita coba memahaminya, sahabat-sahabat Aka. Kalau kita melihat kronologis di Poppy Amelia, Waida jelas mengatakan Yosef datang lalu garis besarnya membangunkan Danu, sahabat-sahabat Aka. Jadi konteksnya Danu tahu setelah dibangunkan, sahabat-sahabat Aka. Ini kan keterangan saksi nih, sahabat-sahabat Aka, bahwa Danu tidak keluar malam itu. Bahwa Danu di saat Pak Yosef datang tidak bertemu dengan Pak Yosef, sahabat-sahabat Aka. Ini konteksnya, sahabat-sahabat Aka. Tetapi dari satu sisi Wak Lilis berbicara di TV One mengatakan, kata Danu berarti ini kan, bahwa Danu ditelepon Yosef disuruh masuk TKP. Kan seperti itu, bahkan ada cerita darah. Ini bagaimana bisa kita berpikir cerdas, sahabat-sahabat Aka, berpikir akal sehat, kalau keluarga korban ini sendiri tidak bisa mencerna apa yang sudah terjadi. Sekali lagi sahabat-sahabat Aka, korban itu darah daging mereka. Dari sini saja kita bisa menganalisa ada sesuatu masalah. Kalau benar Danu mengatakan bahwa Yosef bertelepon disuruh masuk rumah. Ini kan cikal bakal cerita Yosef, kata Danu, masuk ke dalam rumah bersama dia. Ini bagaimana bisa terjadi seperti itu? Ini keterangan Danu ini yang sangat luar biasa, sahabat-sahabat Aka. Tetapi di keluarga mereka dianggap biasa-biasa. Ini kan bagaimana, sahabat-sahabat Aka? Mari kita dengarkan dulu potongan video ini. Waktu hari Rabu itu kan, itu tuh jadi Danu itu ditelepon sama Yosef, suruh ke sana, langsung suruh masuk ke rumah gitu. Pas rumahnya katanya lihat berantakan gitu. Jadi sebelum itu dia yang nyuruh itu, Yosef itu yang nyuruh itu. Baik. Ke rumah, masuk ke rumah itu. Ngomongnya gitu, jadi dia suruh ke sana, suruh masuk gitu. Jadi sebelum ada polisi itu udah suruh masuk dia ke rumah itu. Danu kemudian masuk ke sana, Bu? Datang ke sana? Iya, masuk katanya, disuruh Pak Yosef. Setelah masuk, dia lihat katanya berantakan. Berapa lama Danu ada di situ, Bu? Ya sebentar, soalnya langsung ke saya kan, datang ke sini dia nangis katanya, bingung katanya ada Amel, nggak tahu ada yang nyulik apa di rumahnya tuh berantakan, ada darah gitu. Baik. Tidur sampai jam 8 kalau dari malam. Paginya Danu sama ibu tidurnya? Iya di sini, di kamar sini kan. Enggak, tidurnya di sini di kamar. Iya, bisa. Saya tuh ngasih tahu dulu tuh ke sini. Jadi kamu nggak pergi ke sana pagi-pagi? Ke rumah TKP? Enggak sempat dulu kan posisinya gitu dari mama dari awalnya. Itu juga kan sama-sama gitu. Kok tahu suaranya, tapi ya dan juga takut salah kan gitu. Pas itu si mama bangunin sama kakak gitu, Danu tenang. Sahabat Aka. Jadi antara Waida dan Wak Lilis saja, sahabat-sahabat Aka, kalau kita menganalisanya sudah berseberangan, sahabat-sahabat Aka. Berseberangan cerita ini tentunya karena ada Danu, sahabat-sahabat Aka, saksi Danu menyampaikan cerita kepada Wak Lilis. Kan seperti itu, sahabat-sahabat Aka. Kalau kita lihat di wawancara itu. Jadi antara Waida dan Wak Lilis ini saja tidak bisa menyelesaikan masalah
tentang sekecil ini gitu, antara tentang Danu ini kan luar biasa. Bagaimana keadilan almarhum Ibu Tuti dan Amel mereka perjuangkan demi seorang saksi Danu saja, mereka tidak bisa mengambil suatu kesimpulan ada masalah dalam pandangan analisa tentang Danu ini. Jadi bagaimana nasib korban ini, almarhum Ibu Tuti dan Amel? Bagaimana bisa dari keterangan Waida, Yosep datang, Danu tidur, terlalu Wak Lilis mengatakan Danu disuruh datang ke sana, ditelepon Yosep. Ini kan bersumber dari keterangan Danu tentunya. Apa kita tidak bisa berpikir cerdas? Di sini ada masalah. Bagaimana nasib saksi-saksi lain? Kalaulah Waida dan Wak Lilis diperiksa sebagai saksi kronologis, kan seperti itu. Bagaimana nasib saksi-saksi lain kalau dengan tanda kutip Danu ini bisa membuat cerita? Contoh saja yang baru Aka bahas tadi, Danu menuduh Yosep begitu gini. Dasarnya karena Ibu Tuti di Madu. Ini kan luar biasa sahabat-sahabat Aka di keluarga mereka ini dalam pandangan analisa Aka. Jadi membuat kekacauan seperti itu. Apakah mereka selama 2 tahun lebih ini tidak bisa introspeksi diri? Tentunya sahabat-sahabat Aka, kita berharap sama mereka yang tua-tua itu, Waida, Wak Lilis, karena mereka tentunya bisa paham secara jernih tentang Danu ini. Dari keterangan Danu saja di Wak Lilis, apakah mereka setuju ucapan seperti itu? Kalau tidak setuju, ada apa dengan Danu? Kenapa kita harus mencari istilahnya kesalahan, istilahnya apa ya? Gajah di pelupuk mata tidak terlihat, tapi semut di seberang lautan bisa terlihat. Aka rasa kalau Wak Lilis dengan Waida ini mau jujur, ini tentunya kasus ini bisa terang benerang apa yang terjadi sebenarnya. Walaupun mereka tahu tentunya dari pasca kejadian itu. Karena pada saat itu tentunya saudara Danu dan saudara Yoris dekat dengan mereka. Contoh sahabat-sahabat Aka, tentang keterangan Waida dan Wak Lilis saja sudah berseberangan. Bagaimana mereka mau bisa menegakkan keadilan adik mereka yang sudah menjadi korban ini? Aka berharap bagi Waida dan Wak Lilis bisa introspeksi diri. Contohnya tentang keterangan saksi Danu ini, sahabat-sahabat Aka. Sekali lagi kita doakan mereka sehat-sehat selalu, sahabat-sahabat Aka. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Salam sehat, salam kehidupan.